Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat suatu tutorial, yaitu membuat suatu histogram dengan memanfaatkan data analisis ya. Nah, nanti histogramnya kurang lebih adalah seperti ini yang akan kita buat. Tapi ini bukan sembarang histogram ya. Ini histogram dengan persentase kumulatif. Jadi ada persentase kumulatifnya dapat kita lihat di sini. Nah, oke, misalkan data yang mau kita buat itu adalah data penjualan sepatu CP Untayan Tunas Muda Untumu di Pulau Jawa ya. Nah, misalkan data awalnya itu seperti ini tadi. Nah, ini belum diapa-apain. Maka langkah awal yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah yang pertama, kita harus tahu banyak datanya. Sebenarnya kalau di nomor ini gampang aja, kita bisa tahu ada berapa banyak datanya. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya bisa jadi nggak ada nomornya dan banyak sekali datanya. Kita mungkin lama menghitungnya, kita dapat memanfaatkan rumusan Excel. Apa itu? Itu sama dengan kita klik count, buka kurung. Nah, ini kita blok dari awal data sampai akhir data. Tutup kurung, baru kita enter, kita peroleh banyak datanya. Kemudian data terkecil. Data terkecil itu berarti nanti kita juga dapat menggunakan rumusan Excel. Itu sama dengan min, yaitu minimum ya, buka kurung. Nah, ini kita blok dari awal sampai akhir data juga. Nah, tutup kurung, baru kita enter, dapat data terkecilnya. Kita juga butuh data terbesar. Berarti data terbesar itu sama dengan ya, itu max ya, maksimum. Kita blok dari awal data sampai akhir data. Nah, oke, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kita sudah dapat data terbesarnya. Untuk jumlah kelasnya itu nanti ada menggunakan rumusan ya, yaitu sama dengan 1 tambah 3,3 kemudian dikali log, buka kurung, numbernya itu adalah numerusnya ya. Numerusnya itu kita ambil dari banyak data. Ini kita klik aja, baru koma. Basisnya itu adalah 10. Kita ambil 10, tutup kurung, baru kita enter, sehingga diperoleh angka sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari lebar interval. Nah, lebar interval itu bagaimana? Jadi lebar interval itu rumusnya adalah sama dengan ya, kita pakai buka kurung, data terbesar dikurangi data terkecil, tutup kurung, baru kita bagi dengan jumlah kelas. Nah, sehingga diperoleh angka sebagai berikut, 177, sekian. Nah, ini dapat kita dibulatkan jadi berapa? Jadi 200. Nah, jadi semuanya sudah sama ya datanya ini. Jadi begitu tadi untuk mencari data awalnya. Kemudian dari sini kita harus mencari si bin. Nah, bin itu apa sih? Jadi kalau dalam Microsoft Excel itu dikenal ya, kalau kita mau membuat suatu distribusi frekuensi, itu nanti akan disusun interval kelas, jumlah kelas, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di Excel dikenal dengan nama bin. Nah, yang pertama kita isi berapa? Kita isi data terkecil, tadi 400, berarti kita isi 400. Kemudian kita tahu, tadi lebar intervalnya 200, maka kita tambah 200, 200, 200. Sampai apa? Sebenarnya ya bebas ya, nggak ada aturan khusus sampai berapa gitu. Tapi di sini kita sampai 1200 aja. Jadi 400 tambah 200 jadi 600, tambah terus. Kemudian nanti ada yang di atas 200. Artinya itu apa nanti cara bacanya ini? Cara bacanya adalah banyaknya data yang jumlahnya sampai dengan 400. Nah, kalau ini berarti yang jumlahnya dari lebih dari 400 sampai dengan 600. Kalau ini lebih dari 600 sampai 800 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat ini. Nah, maka kita dapat memanfaatkan data analisis. Kita klik data, kemudian kita data analisis. Nah, kita pilih histogram ya, karena kita membuat histogram, baru oke. Nah, untuk histogram ini nanti ada input range, ada bin range, ada output range, kemudian ada Pareto, kumulatif, percentage, ada chart output. Nah, ini yang pertama kita conteng aja semua. Nah, kemudian untuk input range-nya nanti gimana? Nah, ini kita klik ini, baru kita blok ini data dari awal sampai akhir. Nah, ini data yang akan kita input.
Baru kita klik ini. Kita kembali lagi ke menu tadi. Baru untuk bin range-nya. Untuk bin range-nya sama, kita klik ini. Kita ambil bin yang sudah kita buat tadi. Nah, tapi yang di atas 1200 ini nggak usah dipilih ya. Jadi sampai yang angka ini doang. Baru kita klik ini lagi. Kemudian ini kita pilih output range. Nah, output range itu adalah untuk posisi nanti di mana hasilnya ya. Nah, itu kita bisa klik ini lagi. Kita tentukan nanti posisinya mau dari mana dia munculnya, si tabel sama si histogram. Misalkan di sini. Kita pilih ini. Nah, kalau sudah seperti ini artinya udah siap. Sebentar lagi udah jadi. Kita tinggal klik OK. Nah, udah jadi ya. Jadi seperti ini datanya. Kemudian nanti di sini juga ada histogramnya. Nah, ini sama dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Terus bagaimana cara membaca data ini ya? Jadi cara membaca data ini kita pasin dulu deh biar enak lihatnya. Nah, ini artinya apa? Oh, ini berarti yang banyaknya, yang jumlah penjualannya tuh sampai dengan 400 itu ada sebanyak 1 ya. Nah, itu secara kumulatif ada 3,23%. Kemudian nanti yang banyak penjualannya di atas 400 sampai 600 itu ada di 8 tempat ya. Nah, dari 8 tempat ini nanti kumulatifnya itu adalah 29,03%. Di sini juga ditunjukkan urutannya dari yang frekuensinya tertinggi sampai yang terendah, dan di sini juga ditampilkan histogramnya, kemudian ada presentasi kumulatifnya. Oke, mungkin demikian untuk tutorial bagaimana cara membuat histogram dengan data presentasi kumulatif menggunakan data analisis. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.